Shalom, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di season yang kedua ini. Kita akan kembali memuji, menyembah, memuliakan Dia. Kita percaya bersama tim PDH pada malam hari ini. Kita akan bersuka cita. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Haleluya. Haleluya, shalom Pak Dwi. Shalom Cindy. Shalom Bu Romdona. Haleluya. Haleluya. Melimpah dalamku. Haleluya. Dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Haleluya. Melimpah dalamku. Haleluya. Dan bersuka. Shalom Natalia. Shalom Pasis. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu. Salam Pak Joko Warsito. Melayanimu Tuhan. Shalom Tena. Dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya.
Kita sembah Dia. Citaku penuh, haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian besar Allahku. Besar Allahku, selamanya besar. Shalom Mbak Yani, Tuhan memberkati. Tuhanku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Tuhanku. Shalom Pak Trimo, Tuhan memberkati. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Shalom Bu Wulan, Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, datang dalam terang. Haleluya. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Haleluya. Katakan besar Allahku. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku. Haleluya. Kami sembah Kau Raja, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima pujian, hormat,
besar, layak disembah. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Layak disembah, Kau Raja selera. Shalom Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Nyanyi haleluya, Kau besar. Semua kita fokus menyembah Tuhan. Katakan layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Sembah, katakan lebih lagi, Kau Raja segala raja. Haleluya. Biarlah setiap yang bernapas memuji Engkau. Biarlah setiap lidah memuji, setiap lutut bertelut bahwa Kaulah Raja. Kau besar. Lebih lagi katakan, layak disembah, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Hatiku bernyanyi, katakan hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Engkau Raja atas kami pada season yang kedua ini Tuhan. Kami rindu senantiasa menyembah memuji Engkau, karena inilah alasan untuk kami ada sampai hari ini 2 Mei 2020, hanya ingin menyenangkan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kami angkat satu pujian lebih lagi untuk menyenangkan-Mu, karena kami percaya saat Kau disenangkan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan, sesuatu terjadi atas hidup kami. Kuasa pujian penyembahan sangat luar biasa atas setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Seluruh hidupku, haleluya, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah, ku berserah. Tidak ada pilihan lain buat setiap kami selain berserah kepada Engkau. Pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bukakan jalan di
izinkan Kau pegang setiap tangan kami. Pegang kami, jangan pernah lepaskan. Kami berserah kepadamu. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhan baik bagiku, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Haleluya. Layak Kau ditinggikan, layak Kau diagungkan, layak Kau dipuji dan dipermuliakan. Kau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kau Allah yang berdaulat atas kami. Kau Jehovah Sebaot, Allah atas alam semesta. Haleluya. Ku berserah seluruh hidupku. Haleluya. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian penyembahan yang kami boleh naikkan bersama tim PDH yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasihi. Kami percaya semua hanya untuk memberkati Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Semua alasan apa yang kami kerjakan hanya menyenangkan-Mu. Dan tibalah waktunya Engkau memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami rindu firman-Mu. Yang streaming maupun yang live Tuhan urapi. Jadikan kami seperti Engkau. Jadikan kami seperti yang Engkau mau. Menjadi murid-murid Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Kami percaya malam hari ini setiap kita akan mengalami kasih-Nya Tuhan. Kita percaya Tuhan itu luar biasa atas setiap saudara dan saya. Shalom Dr. Eri, Tuhan memberkati. Saya percaya saudara setiap kita rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dari season yang pertama tadi kita sampaikan tentang hikmat. Miliki hikmat Tuhan. Supaya saudara dan saya memiliki hikmat Tuhan. Have the wisdom of Christ. Kita rindu hikmat Kristus ada di dalam saya dan saudara. Kita rindu Roh Kudus Allah memimpin setiap apa yang kita lakukan. 24 jam Roh Kudus yang pegang kendali. Saya selalu mengangkat tangan di setiap hari-hari saya. Dari terbit matahari sampai terbenam saya berkata, Roh Kudus pegang kendali. Tanpamu semuanya berantakan. Tanpamu semuanya kacau. Tanpamu endingnya kebinasaan. Jadi tanpa Engkau pegang, aku tidak bisa lakukan apa-apa. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita punya komitmen supaya Roh Kudus yang pegang kendali hidup kita, saudara. Kalau tadi saya sampaikan beberapa ayat firman Tuhan ya saudara, di dalam Mazmur yang terakhir tadi, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saudara, orang yang tidak berpengalaman saat kita menerima hikmat Tuhan, maaf saudara, sekalipun kita mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi saat hikmat Tuhan itu turun atas hidup saya dan saudara, kita akan mengalami pembalikan keadaan. Kita menjadi manusia yang sangat luar biasa, menjadi manusia lain yang diberkati Tuhan. Dalam satu pribadi Roh Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi pribadi yang mengalami perubahan, saudara. Hidup kita dipenuhi dengan kuasa.
Hikmat Tuhan itu luar biasa. Nanti saudara ada tokoh Alkitab yaitu Salomo yang begitu luar biasa. Tapi saya akan sampaikan di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mungkin saya minta tolong Mas Bagas bisa bantu saya buat membacakan firman ini. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selalu memuji Tuhan. Orang yang dipenuhi hikmat Tuhan selalu rindu untuk memuji Dia, menyenangkan Dia. Puji-pujian tetap ada selamanya di dalam mulut orang yang memiliki hikmat Tuhan. Melakukannya berakal budi baik. Pimpinannya hikmat Roh Kudus pasti baik, saudara. Pengajarannya kebenaran. Saudara, hari-hari ini saya sering membagikan. Bahkan ya, sampai WBI itu ada sekitar 4,5 tahun, saudara. Ya, oh belum ada, 4 tahun 2-3 bulan. Saya percaya kita mengajarkan bagaimana tinggal di dalam roh. Tinggallah di dalam Roh Kudus. Jadikan Dia raja dalam hidup setiap kita. Selalu itu pesan firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam pengajaran itu. Memang kita nggak menyampaikan firman dengan cepat, saudara. Tapi kita mengajar. Sebagai pemimpin, sebagai mentor, kita harus benar-benar menjadikan semua bangsa murid Kristus. Firman Tuhan mengatakan pergi dan jadikan semua bangsa murid Kristus. Dari mana? Dari Yerusalem dulu, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan saya mengajarkan bagaimana hidup yang dipenuhi Roh Allah, bagaimana hidup yang dipimpin, bagaimana kita memiliki hikmat Tuhan, pimpinan dari sebuah hikmat Tuhan itu bagaimana. Dan saya mengucap syukur di dalam pemuritan ini. Puji Tuhan, haleluya. Mereka semua tim WPI dan PDA merelakan hatinya. Bukan saja kaum ibu, kaum bapak, anak muda. Bahkan tim saya ini yang selalu melayani tiap hari. Nanti kita akan berfoto bersama, saudara. Karena ada adik kita Natalia minta mana tim di balik layar Mbak Ria. Ya, nanti kita foto bersama, kita posting. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau benar-benar kita satu sehati, seiman untuk menyenangkan Tuhan, justru di dalam kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19, kita malah selalu menggebu-gebu untuk senantiasa melayani. Saya memang seorang pemimpin yang cukup keras, saudara. Keras, di dalam semuanya itu keras. Saya tidak main-main kalau urusan soal yang kekal. Karena saya rindu setiap kita mengalami janji Tuhan. Saya tidak kepingin saudara satu pun di antara kita binasa. Saya selalu menerapkan kebenaran itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hari kita terus banyak sekali yang datang konseling, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan. Saya selalu sampaikan, jadilah yang asli. Mintalah pimpinan Roh Kudus, jadilah yang murni. Jadilah seperti yang Dia mau. Engkau akan dipakai dimanapun engkau berada. Yang muda pun akan diberkati. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik. Dan yang sebagai ibu rumah tangga biasa pun dikasih hikmat bagaimana memimpin keluarganya, anak-anaknya, suami, anak. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia hebat, dahsyat. Dan orang yang memiliki hikmat Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Selalu ada pujian di mulut kita untuk menyenangkan Jehovah. Ayat yang ke Mazmur 119, ayat yang ke 98 sampai 100. Cepat saja Pak Gub, tolong bacakan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Hikmat Tuhan turun, dikatakan aku lebih bijaksana. Perintahmu lebih bijaksana. Karena apa? Hikmat Roh Kudus
roh kebijaksanaan itu, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh keadilan ada di dalam kita, saudara. Dikatakan seperti ini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu. Amin. Saudara, lebih daripada orang-orang yang pandai di dunia ini. Saya katakan, saudara memiliki hikmat Tuhan. Saat saudara minta hikmat, firman Tuhan yang tadi mengatakan kalau kau tidak punya hikmat, minta oleh Tuhan hikmat. Saudara, saat engkau memiliki hikmat Tuhan, saudara lebih daripada apapun juga. Hikmat Tuhan itu jauh lebih daripada apapun juga yang gak bisa saya katakan. Di saat hikmat Tuhan turun di dalam hidup saudara, saudara akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, sebab peringatan-peringatanmu itu, oh, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Firman untuk direnungkan. Gak ada dihafalkan, saudara, tapi direnungkan. Saat kita merenungkan firman itu jadi daging di dalam kita, menyatu di dalam kita, dan setiap perbuatan kita itu menghasilkan buah. Orang lain, orang gak kenal Yesus pun bisa tahu, oh, itu anak Yesus Kristus itu. Wes, tercium dari segalanya. Dilihat, baunya itu sudah kelihatan, saudara. Wangi. Karena kita selalu mengatakan firman, merenungkan firman dan melakukan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Keren. Haleluya. Aku lebih mengerti dari orang tua. Orang-orang tua sebab memegang titah-titahmu. Saat engkau memegang firman, engkau menjadi manusia hebat, saudara. Engkau menjadi manusia lain yang dahsyat luar biasa. Pegang firman. Dimanapun saudara berada, saudara menjadi Tuhan akan menaruh belas kasihan atas hidupmu. Dimanapun saudara berada, ada kasih Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara tidak akan mengalami sesuatu apapun. Karena apa? Tuhan membackup saya dan saudara. Saat kita memegang titah-titah Tuhan, merenungkan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan, merenungkan firman itu, saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya. Tak perlu dijawab, kata Sadrak, Mesak, Abednego. Pertanyaan Nebukadnezar tidak perlu dijawab. Karena apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tidak perlu jawab sesuatu yang tidak perlu saudara dan saya jawab. Saudara, hikmat Tuhan itu luar biasa. Kalau bukan hikmat Tuhan, kita nggak bisa live sampai hari ini, saudara. Kita percaya semua karena hikmat Tuhan. Ilham Roh Kudus turun kepada setiap kita. Apinya membakar kita, menjadikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amsal 14 ayat 8. Tolong Pak Gub dibacakan. Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Amin. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, orang yang dipimpin Roh Allah, orang yang memiliki hikmat Roh Kudus, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Amin. Saudara dan saya jangan sampai kita ditipu oleh kebodohan kita, tapi kita terus merenungkan firman itu siang dan malam. Ku renungkan. Coba bisa nyanyikan? Cari dulu kuncinya yang pas ya, ketinggian tadi. Ku renungkan. Haleluya. Siang dan malam ku pegang perintahmu. Shalom Nia, Tuhan memberkati. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Amin. Kita buka
dibuka di dalam 2 Tawarik 1 dari ayat pertama sampai ayat yang 13. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaan luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim, kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Basalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Haleluya. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo. Dengar baik-baik di ayat yang ke-7 ini, saudara. Dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Salomo, menampakkan diri dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo disuruh meminta. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat. Salomo disuruh minta kepada Tuhan di ayat yang ke-7 bagian B. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo menjawab di ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Haleluya. Salomo disuruh minta, saudara, di ayat yang ke-7. Salomo disuruh meminta kepada Tuhan, saudara, mintalah apa yang hendak kuberikan. Tapi di ayat yang ke-10 Salomo menjawab seperti ini. Mari saudara bareng-bareng, saat Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, kamu mau apa? Kamu minta apa? Biarlah saudara malam hari ini kita berkata seperti firman di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Amin. Saudara dan saya mengucap syukur kepada Allah. Saya mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah yang memimpin kami di dalam setiap pelayanan kami. Dia Roh Kudus Allah yang memberi instruksi kepada saya apa yang harus kita lakukan. Saudara, pelayanan tanpa pengurapan gak akan pernah berhasil. Pelayanan tanpa Roh Kudus tidak akan pernah berhasil. Mungkin gelar, titel, derajat, pangkat bisa, saudara. Bisa kita andalkan, tapi hanya sesaat. Mungkin Tuhan bisa pakai kita, tapi bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Selebihnya tidak akan pernah terlihat lagi. Tapi biarlah dasar pelayanan kita Yesus Kristus.
Biarlah dasar pelayanan kita Roh Kudus. Izinkan dia menjadi raja. Kalau saudara dan saya seperti Salomo di ayat 7 ditanya mau minta apa, biarlah semua kita menjawab seperti di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10 ini. Salomo mengatakan seperti ini, saudara. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin. Amin. Saudara minta kepada Tuhan roh hikmat, roh pengertian, supaya saudara bisa menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang selama-lamanya kekal, sampai dia datang kedua kali menjemput saya dan saudara. Sudah gak ada waktu lagi, saudara. Gak ada waktu lagi kita melakukan sesuatu di luar Roh Kudus. Sudah gak ada waktu lagi kita pelayanan. Kita mau apa, saudara? Kalau sudah pandemi COVID-19 gini, kita mau apa? Sekarang mau apa? Kemarin beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan yang kemarin waktu Rakerda kita berkenalan, saudara, dari Banyumas. Beliau sangat memberkati. Terus saya kirim juga ke Korwil, ke grup Korwil, juga ke WBI setempat. Saya kirim ke berbagai, juga ke GBI, gereja kita grup. Kita kirim kemana-mana, benar luar biasa. Kalau sudah pandemi COVID-19 bisa apa? Yang biasanya khotbah, mengandalkan khotbah karena ingin mendapat PK dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah gak ada waktunya lagi. Kalau yang masih seperti itu, mari kita belajar untuk stop, kita berhenti. Kalaupun kita diberkati, biar Tuhan sendiri yang memberkati. Gak usah kita pasang tarif, gak usah kita meminta sesuatu. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dasar pelayanan kita Roh Kudus. Dasar kita batu karang yang teguh, Jesus Christ. Biarkan dia yang memimpin kita. Minta hikmat. Biarlah setiap orang yang memiliki hikmat Tuhan akan menjawab seperti di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10. Kita hanya meminta kepada Tuhan, minta roh hikmat dan pengertian. Tanpa hikmat dan pengertian kita gak bisa jadi pemimpin. Pemimpinan bisa, saudara. Pemimpin betulan gak bisa. Karena pemimpin, Tuhan melihat kepemimpinan kita. Tuhan melihat pelayanan kita. Kita ini dulos. Kita bukan juragan, kita bukan bos. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saya mau katakan, saudara, beberapa tahun waktu saya datang dari Medan ke Jakarta, ke Semarang, saudara, di sini Tuhan mengatakan untuk saya boleh melayani di tempat ini. Tidak ada pilihan buat kita yang sudah ditawan Roh Kudus. Tetap tunduk pelayanan di tempat ini. Badai silih berganti banyak hal. Tapi satu hal, setiap kali badai itu datang yang Tuhan izinkan, saya berkata, hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Hai jiwaku, pandang kepada kemuliaannya. Dia akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dia akan membawa engkau naik dan tidak pernah turun. Saudara dan saya, berapa tahun saya ada di kota Semarang ini? Sejak tahun 2008 akhir, saudara. Sampai hari ini. 12 tahun saya ada di tempat ini. Saya percaya banyak sekali jiwa-jiwa yang Tuhan taruh untuk kita layani. Dan kami mengalami hubungan yang berkesinambungan. Karena apa? Setiap pelayan yang dipimpin Roh Allah pasti tidak akan meninggalkan bekas. Selalu dirindukan, selalu dikasihi. Dimanapun kita berada, kita membawa damai, membawa sukacita. Karena apa? Karena ketetapan-ketetapan Tuhan kita renungkan. Karena peraturan-peraturan Tuhan itu terus kita renungkan siang dan malam. Kita kerjakan. Saudara dan saya, di ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda. Salomo tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencinya. Salomo tidak meminta semua itu, bahkan nyawa yang membenci
Orang-orang yang memuji dia nggak minta, saudara. Dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, maskul hati Tuhan. Permintaan Salomo ini permintaan yang luar biasa. Permintaan orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12, Pak Gub. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Haleluya. Selain itu, saudara, di ayat yang ke-12 bagian B, selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Haleluya. Ayat 13. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Amin. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Besok kita akan lanjut lagi bagaimana Salomo jatuh ke dalam dosa perzinahan karena istri-istrinya, ke dalam dosa perzinahan, juga dosa penyembahan berhala. Kita percaya, saudara, besok akan kita lanjut lagi di pukul 5 sore. Kita percaya kita akan terus belajar firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami janji Tuhan. Orang yang sudah seperti Salomo punya iman. Dia dulu orang yang diurapi Tuhan, raja yang diurapi, raja yang disayang oleh Tuhan. Dia bisa jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, saudara, karena istri-istrinya, karena gundek-gundeknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saat ini kami nggak bahas tentang itu, tapi kita sampaikan bagaimana seorang yang seperti Salomo yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Saat ditanya, dia hanya menginginkan hikmat dan pengertian. Tapi sebaliknya Tuhan berkata, karena kau tidak minta itu, Tuhan memberikan kekayaan dan segala macam. Harta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencinya dia nggak minta. Tapi Tuhan, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, maka kebijaksanaan dan pengertian ayat 12 diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda. Saudara, komplit di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita minta sesuatu yang lain selain Tuhan. Jangan pernah ambil rohmu atas kami, karena bersama Roh Kudus kita memuliakan Tuhan. Bersama Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara, saya akan menyaksikan cintanya Tuhan. Bagaimana Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tidak langsung seperti ini, saudara. Dulu kita melayani dari awal, saudara. Kalau kita nggak minta hikmat Tuhan, minta roh pengertian. Saat tiba-tiba waktu saya melayani di BFM, di radio Gajah Mada, ya, di Betani di Jalan Gajah Mada, saudara, kita semua tahu. Waktu di tengah jalan, saudara, memang kita melayani dulu, pertama kali melayani itu pemulung. Saya pelayanan bersama pemulung, orang-orang yang tidak dianggap anak-anak jalanan. Terus kita melayani orang-orang dari Taman KB, ya, yang laki-laki bukan, perempuan bukan, ya saudara. Kita melayani seperti itu. Orang-orang yang PSK di pinggir jalan itu bertahun-tahun kita melayani. Dan pada suatu hari, saudara, waktu saya mau siaran radio di BFM, Roh Allah itu berkata seperti ini. Tapi tiap hari saya ngurusi anak ini, anak seorang orang gila yang memang butuh pertolongan. Dan saya hanya cukup memberi makan 1 hari 3 kali. Setiap hari mandikan dia di pom bensin Kerapia. Kerjaan saya setiap hari. Tapi pada suatu hari di 1 minggu itu, saudara, maksudnya sudah 1 minggu kita berkenalan dengan anak ini, namanya Risma. Saya diminta, Roh Kudus berkata untuk bawa dia pulang. Saat saya diminta dia bawa pulang, sedangkan saya juga punya anak kecil-kecil, ya saudara. Anak saya 4 yang waktu itu, yang besar masih tinggal di Medan, dan yang 3 bersama saya bawa pulang, mandikan dia hampir 2 jam. Karena tiap hari dia selalu di jalanan, badannya sangat kotor. Tapi karena hikmat Tuhan,
dan roh pengertian memberi saya hikmat dan pengertian Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Kita bawa anak ini, saya urus dia, terus saya daftarkan dia sekolah bersama dengan anak saya, playgroup. Terus saya laporkan ke polisi, ke RT RW setempat kami, dan puji Tuhan mereka semua mendukung dan baik-baik. Dan pada akhirnya, saudara, anak ini tinggal bersama kami. Setelah beberapa bulan, ada 5 bulan sudah kita sekolahkan, sudah baik. Ada keluarga, yaitu neneknya mengambil dia. Saya mau sampaikan lewat kesaksian saya ini, saudara, kalau tidak merenungkan titah-titah Tuhan, tidak merenungkan firman siang dan malam, tidak meminta roh hikmat dan pengertian, saudara dan saya tidak akan mengerti. Saudara akan terus tinggal di zona nyaman saudara. Saudara hanya menikmati apa yang Tuhan beri, tanpa saudara memikirkan bahwa berkat yang kita punya itu sebagian milik saudari kita. Saudara, kalau kita nggak punya kepekaan, kita hanya menikmati hidup kita, zona nyaman kita. Tapi saya bersyukur, saudara, kita punya tim yang luar biasa. Tim BDA Shalom, tim PDA, tim BBI yang luar biasa, dan semua yang streaming, yang mendukung pelayanan kita. Sehingga terjadilah ini, saudara. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau enggak mungkin bisa terjadi. Kita nggak bisa melayani kemana-mana. Dan lewat itu, saudara, saat saya taat, saya melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Hari lepas hari Tuhan promosikan pelayanan kita. Tuhan pakai. Yang terpenting, saudara, miliki keintiman dengan Roh Kudus. Itu kuncinya. Saat kita intim dengan Roh Kudus, dimanapun saudara berada, Tuhan akan pakai saudara menjadi berkat. Dia tidak pernah kekurangan cara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak saya pikir, yang tidak saya lihat, dan yang tidak timbul di dalam hati. Dia sanggup kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan hari-hari itu, setelah itu, saudara, saya mengalami kasih-Nya Tuhan. Ternyata, saudara, Tuhan mau lihat bagaimana ketaatan kita. Bagaimana ketaatan kita, bagaimana kita ini hidup dekat dengan Dia. Firman Tuhan tadi mengatakan orang yang berhikmat, seperti di dalam firman tadi yang kita sampaikan di dalam Mazmur, ya. Tolong bisa bantu saya, tim. Di dalam Mazmur yang ini loh, saudara. Ini 119. Terima kasih Mas Bagas, tolong dibacakan. Kalau tidak ada tim Ria tidak bisa, saudara. Semua ini harus ada kerjasama yang luar biasa. Ayo monggo Mas Bagas dibacakan. 119 ayat 98 saja. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Saudara, kita akan lebih bijaksana saat hikmat Roh Tuhan itu turun atas hidup saya dan saudara. Salomo ditanya Tuhan di ayat 7 mau minta apa. Dia menjawab di ayat yang ke-10, 2 Tawarik 1 ayat 10. Dia berkata, aku minta hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Mari saudara, saya akan berdoa. Tuhan, kami minta roh hikmat dan pengertian turun atas hidup kami. Biar Tuhan membukakan mata kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara bersama Engkau. Malam hari ini, yang streaming maupun yang live, Tuhan urapi. Kuasa-Mu melingkupi kami. Biarkan Tuhan, hidup kami seperti yang Engkau mau. Biarkan kuasa-Mu melingkupi kami. Ajar kami mengerti. Ajar kami peka akan perkataan-Mu. Melalui hamba-hamba-Mu. Melalui firman, mungkin melalui mimpi. Tuhan bisa pakai apa saja. Mungkin di saat kami merenungkan firman Tuhan, mungkin di saat kami bertemu dengan orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan sesuatu kepada kami. Tuhan, kami tahu Kau punya cara yang luar biasa buat setiap kami. Ajar kami malam hari ini untuk merenungkan titah-titah-Mu, untuk merenungkan firman kebenaran-Mu malam hari ini. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan malam hari ini. Kami percaya kesembuhan,
Kesembuhan kami rohani maupun jasmani malam ini terjadi di dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Setiap yang letih lesu beban berat, segala sesuatu persoalan masalah apapun bebanmu malam hari ini, Roh Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Biar roh pengertian dan roh hikmat itu turun atas hidup kita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian, percaya Gusti Yesus. Haleluya. Lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane. Haleluya. Ngabekti pranat kanthi tulus sing ati selawase. Haleluya. Setan ora doyan, demit ora dulit, lelara padha lunga amarga pracaya rezekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan. Kami renungkan titah-titah-Mu Tuhan. Pagi, siang, malam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus bersukacita. Roh Kudus bersorak-sorai. Haleluya. Bersama Roh Kudus kita melakukan perkara yang dahsyat. Setan ora doyan, demit ora dulit, lelara padha lunga. Haleluya. Rezekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti. Haleluya. Tuhan Allah memberkati. Shalom. Selamat beristirahat. Kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Selama-lamanya Dia tetap Allah yang senantiasa memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya.